Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Anjar minggu kemarin. Kalau nggak salah minggu kemarin Pak Anjar sudah menyampaikan mengenai metode penelitian sejarah yang heuristik. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materinya mengenai verifikasi dan interpretasi. Sebelumnya, apa itu verifikasi? Verifikasi itu kritik. Jadi, data yang telah kita dapat atau fakta yang telah kita dapat harus diseleksi atau dikritik. Jadi nggak bisa semuanya dipakai gitu aja. Harus benar-benar dicek kredibilitasnya atau dicek keotentikannya. Itulah yang nanti kita pelajari mengenai kritik. Sebelumnya, pengertian kritik adalah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas. Kemudian, tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Dalam metode sejarah ini ada dua kritik, yaitu ada kritik eksternal dan kritik internal. Kita pelajari satu-satu yang kritik eksternal maupun kritik internal. Kritik eksternal yang pertama ini merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah dari. Jadi, kritik eksternal ini menyeleksi dengan melihat luarnya sumber sejarah. Kemudian menurut Lucey, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab untuk mengkritik eksternal. Yaitu ada siapa yang mengatakan, kemudian ada apakah kesaksian tersebut telah diubah, kemudian ada apa yang dimaksud sumber dan kesaksiannya, kemudian ada apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata atau bukan. Kemudian yang terakhir ada apakah saksi mengatakan fakta yang sebenarnya dan memberikan fakta yang diketahui. Kemudian ada fungsi kritik eksternal. Adapun fungsi kritik eksternal ini adalah memeriksa sumber sejarah dan menegakkan otentitas dan integritas dari sumber tersebut. Kritik eksternal harus memperhatikan otentitas atau deteksi sumber palsu, integritas dan penyuntingan. Sebuah sumber sejarah itu baik catatan harian, surat, buku, dan lain-lain harus dipastikan itu asli dan benar-benar produk dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya. Kemudian dalam mendeteksi keaslian sumber, itu harus diperhatikan kriteria fisiknya, ada jenis kertas, tinta, cat, garis asal usul dokumen, tulisan tangan, dan isi dari sumber. Kemudian ada kritik internal. Kritik internal ini kebalikannya kritik eksternal tadi. Jika kritik eksternal itu melihat sumber sejarah dari luarnya, nah kritik internal ini melihat sumber sejarah dari dalamnya atau merupakan dari isi sumber itu. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kritik internal. Yang pertama, sejarawan harus menetapkan arti sebenarnya dari perkataan saksi. Mungkin dalam sebuah tulisan dapat digunakan kalimat metafora, sehingga peneliti harus tahu arti sesungguhnya. Kemudian harus diperhatikan pula kredibilitasnya atau keterpercayaannya. Seorang saksi harus teruji kejujurannya, sebagaimana kesaksiannya itu dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian, sumber dapat dikatakan kredibel apabila sumber
yang lain sesuai dengan kesaksiannya, baik secara independen maupun dependen. Kemudian kita lanjut ke penafsiran atau interpretasi. Nah, setelah melakukan kritik, setelah diperoleh fakta yang kredibel, itu harus diinterpretasikan atau ditafsirkan menjadi deskripsi untuk menyusun historiografi atau cerita sejarahnya. Interpretasi ini yang dimaksud interpretasi dalam sejarah itu merupakan penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Jadi nggak boleh asal ditafsirkan gitu ya. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lain dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Jadi di sini penafsiran ini harus benar-benar menyatukan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Nggak boleh asal disambung-sambungkan, harus benar-benar nyambung sehingga menjadi suatu fakta sejarah atau historiografi sejarah yang dapat dipercaya.